Hai hai hai, jumpa lagi dengan Bu Rani di Rani Math Studio. Nah, kali ini Bu Rani sekarang mau kemana ya? Ke kelas berapa ya? Oke deh, karena banyak yang minta kelas 10 IPA peminatan, maka kali ini Bu Rani akan mengajarkan tentang KD di kelas 10 IPA ya. Tentang apa sih? Tentang lanjutan dari persamaan eksponen kemarin, yaitu fungsi eksponen. Nah, contoh fungsi eksponen itu seperti apa? Seperti laju perkembangan COVID ya. Misalnya beberapa minggu setelah hari raya atau ada liburan, biasanya COVID itu melonjak naik. Nah, para ahli selalu memisalkan dengan lajunya itu seperti fungsi eksponensial naik. Tapi sekarang karena COVID-nya sudah menurun, nah itu juga sama seperti gambar dari fungsi eksponensial tapi yang cenderung menurun. Nah, seperti apa sih gambarnya? Yuk, kita langsung saja biar kalian lebih paham. Yuk. Nah, persamaan umum dari fungsi eksponen fx sama dengan k kali a pangkat x. Nah, ini dia. Fx boleh ditulis y sama dengan k kali a pangkat x. Tapi ingat, a-nya itu adalah harus positif dan a-nya tidak boleh sama dengan 1. Nah, karena kalau sama dengan 1, bentuknya nanti linier, ya. Nah, sekarang kalau kita gambar, nih, ini a-nya 0. Lebih besar dari 0, berarti 0-nya nggak ikut karena nggak ada sama dengan. Berarti ke arah kanan nih ya, lebih besar dari 0. Tapi A-nya tidak boleh 1. Berarti di sini ada angka 1 yang nggak boleh. Ya, ada angka 1 yang nggak boleh. Nah, berarti A-nya itu bisa antara 0 sampai 1. Ya, atau A-nya lebih besar dari 1 gitu. Jadi nanti kita mau menyimpulkan nih, jika A-nya lebih besar dari 1 atau yang akan kita simpulkan jika A-nya antara 0 sampai 1. Nah, yuk kita langsung saja ke contoh soal. Gambarkan grafik fungsi eksponen dari Y sama dengan 3 pangkat X dan Fx sama dengan 1/3 pangkat X. Ingat Fx itu sama juga dengan Y ya. Ayo kita mulai menggambar. Nah, langkah pertama apa sih? Langkah pertama yang harus dilakukan oleh kalian adalah membuat tabel. Nah, kita buat tabel. Ya, minimal ada 3 lah. Tapi kalau mau bikin jadi 5 juga nggak apa-apa. Boleh-boleh saja ya. Ini kita misalkan sebagai X, ini sebagai Y. X-nya bebas mau berapa saja. Tapi biar mudah, biasanya X-nya dimulai dari mau min 1 boleh, mau dari min 2 boleh ya. Lalu 0, 1, 2 boleh. Biasanya seperti itu yang sederhana saja ya. Misalnya X-nya mulai dari min 2, min 1, 0, 1, 2. Oke deh, tinggal kita masukkan Y-nya. Kalau X-nya min 2, maka 3 pangkat min 2 berapa? Kalau 3 pangkat 2, 9. Kalau 3 pangkat negatif 2, iya, 1/9, betul. Maka koordinatnya adalah min 2, 1/9. Kalau X-nya min 1, 3 pangkat min 1, iya 1/3. Maka koordinatnya adalah min 1,1/3. Begitu. Kalau X-nya 0, 3 pangkat 0, iya 1. Maka koordinatnya 0,1. Kalau X-nya 1, 3 pangkat 1, 3. Betul, koordinatnya berarti 1,3. Kalau X-nya 2, 3 pangkat 2, 9. Maka koordinatnya 2,9. Udah tinggal kita gambar. Gampang saja ya. Oke, Bu, saya kalau 9 terlalu besar, Y-nya 9. Males makin ke sana. Nggak apa-apa, kamu boleh menggambar cukup 4 misalnya. Bu, 1/9 kekecilan. Ya udah nggak apa-apa, berarti cuma 3. Mau ini dengan ini boleh. Mau 5-5-nya boleh, bebas ya. Yang penting minimal ada 3. Oke, kita buat dulu X-nya dari 0, min 1, 1. Oke, kita buat ya. X-nya mulai dari min 1, 0, 1. Ingat skala harus sama ya. Lalu Y-nya paling kecil 1/3, paling besar 3. Oke, kita buat. Berarti 1, 2, 3. Oke, ini Y-nya paling besar 3, ini 2, ini 1. Lalu ada 1/3. 1/3 itu 1 dibagi 3. Nah, ini dia 1/3. Kalau kita mau buat yang Y-nya 1/9 boleh, tapi nanti terlalu kecil gitu ya. Tapi boleh kalau mau juga nggak apa-apa ya. Oke, kita gambar min 1,1/3. Artinya X-nya min 1, Y-nya 1/3 ini. Nah, inilah titik min 1,1/3. Lalu titik 0,1, X-nya 0, Y-nya 1. Berarti di sini. Lalu 1,3, berarti X-nya 1, Y-nya 3. X-nya 1, Y-nya 3. Ini dia. Udah, tinggal kita hubungkan. Bu, saya mau min 2,1/9. Boleh. Ya, mau ditambahin boleh. X-nya min 2 di sini ya. 1/9 itu 1/3 dibagi 3. Nah, di sini dia 1/9. Nah, oke. Di sini. Nah, kita gambar deh. Ya, fungsi eksponensial tuh yang seperti apa yang gini nih. Nah,
makin ke sana makin naik. Inilah grafik Y sama dengan 3 pangkat X. Lihat dia makin naik, maka disebut dengan monoton naik. Tapi ingat, dia tidak akan pernah menyentuh sumbu X. Tapi akan mendekati, makin ke sini makin mendekati sumbu X. Tapi tidak akan pernah menyentuh sumbu X. Makanya dalam kasus ini, jika Y sama dengan 3 pangkat X, ya, ini sumbu X itu atau Y sama dengan 0, ya, sumbu X itu nama lainnya Y sama dengan 0, itu disebut sebagai asimptotnya gitu. Karena tidak akan pernah menyentuh sumbu X atau Y sama dengan 0. Jadi inilah gambarnya Y sama dengan 3 pangkat X. K-nya berapa di sini? Coba kalau kita lihat sesuai dengan fungsi ini, K kali A pangkat X. Kalau Y sama dengan 3 pangkat X, berarti K-nya berapa? Iya, 1. Berarti K-nya positif, A-nya lebih besar dari 1, gambarnya monoton naik. Maka kalau K-nya positif, A-nya lebih besar 1, dia gambarnya pasti monoton naik. Oke. Ya, oke. Sekarang bagaimana kalau gambarnya 1, K-nya 1, A-nya 1/3 pangkat X. Nah, sama, kita buat juga tabelnya ya. Mau 4 boleh, mau 5 boleh. Tabelnya di sini aja ya, kita buat. Oke, 1, 2, 3, 4. Oke. Ini X, ini Y. X-nya boleh mulai dari -2, -1, 0, 1, dan 2 boleh. Oke, X-nya jangan besar-besar, yang kecil aja ya, biar gambarnya nggak terlalu besar. Oke, kalau X-nya -2, kita masukkan 1/3 pangkat -2. 1/3 itu kan nama lainnya 3 pangkat -1 ya. Oke. Oke, kalau X-nya -2 berarti 3 pangkat -1 dipangkatkan -2. Ingat sifat fungsi eksponen, pangkat dipangkatkan adalah pangkatnya dikali. 3 pangkat -1 kali -2 adalah 2. 3 pangkat 2? 9. Oke, berarti kalau X-nya -2, maka Y-nya 9. Koordinatnya adalah -2,9. Kalau X-nya -1, oke, kita ganti, berarti ini -1. -1 kali -1, 1. 3 pangkat 1? 3. Oke, berarti ini -1,3. Kalau X-nya 0, oke, kita ganti X-nya dengan 0. -1 kali 0, 0. 3 pangkat 0, 1. Betul, berarti 0,1. Kalau X-nya 1, X-nya kita ganti dengan 1. -1 kali 1? -1. 3 pangkat -1 itu? Ya, 1/3. Maka koordinatnya 1,1. X-nya 1, Y-nya 1/3. Kalau X-nya 2, oke, kita ganti X-nya 2. -1 kali 2? -2. 3 pangkat -2 adalah? Iya, 1/9. Maka 2,1. Yuk, kita gambar mau yang mana? Oke, yang tadi aja, Bu. Oke, yang 0,1, -1,3, 1,1. Ini juga mau? Boleh ya. Ini kegedean 9-nya, nanti terlalu panjang Y-nya kalau 9 ya. Oke. -1,3. Kalau X-nya -1, Y-nya 3. X-nya -1, Y-nya 3. Oke, nggak apa-apa ya. Kepotong di sini. Ini gambarnya. Nah, -1,3 di sini. Lalu 0,1, X-nya 0, Y-nya 1. Oh, di sini. Oke. Lalu berapa lagi? 1,1. X-nya 1, Y-nya 1/3. Berarti di sini. Oke, mau mana lagi? 2,1. Boleh, X-nya 2, Y-nya 1/9. X-nya 2, Y-nya 1/9. Oke, di sini. Kita gambar pakai yang warna merah deh. Ini, lalu ke sini, ke sini, ke sini ya. Oke. Nah, ini gambarnya. Sama, ini mendekati sumbu X, tapi tidak akan menyentuh sumbu X. Makanya sumbu X atau garis Y sama dengan 0 itu disebut asimptot dari persamaan ini, fungsi ya. Oke. Nah, kalau kita lihat A-nya adalah antara 0 sampai 1. 1/3 kan antara 0 sampai 1. K-nya adalah 1, positif ya. Kita lihat gambarnya adalah iya, monoton turun. Maka kalau K-nya positif, A-nya antara 0 sampai 1, dia pasti monoton turun. Nah, ya. Jadi kalau misalnya setengah pangkat X, oh pasti turun ini gambarnya. Nah, jadi bentuknya dia memotong, kedua fungsi ini memotong di titik 0,1 gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya ada bentuk misalnya 3 pangkat X, K-nya negatif? Nah, seperti apa? Yuk kita masuk ke contoh berikut. Oke, sekarang contoh soalnya adalah jika K-nya negatif, A-nya lebih besar dari 1. Misalnya -1 kali 3 pangkat X, atau biasa ditulis, ada yang menulis -3 pangkat X gitu ya. Nah, sama, kita buat tabel dulu. Ya, kalau X-nya -2, oke, X-nya -2, di sini aja ya, 3 pangkat -2, 1/9. 1/9 kali -1/9. Oke, berarti koordinatnya -2, -1/9.
Kalau X-nya min 1, 3 pangkat min 1 sepertiga. Kali min sepertiga. Maka koordinatnya min 1, min sepertiga. Kalau X-nya 0, 3 pangkat 0, 1. Kali min 1, min 1. Koordinatnya 0, min 1. Kalau X-nya 1, 3 pangkat 1, 3. Kali min 1, min 3. Maka 1, min 3. Kalau X-nya 2, 3 pangkat 2, 9. Kali min 1, min 9. Maka 2, min 9. Oke, karena min 9 nanti terlalu panjang, ini nggak usah kita gambar. Nggak apa-apa, ya, ini nggak usah digambar. Ini saja. Min 2, min 1/9. Tadi kita gambar Y sama dengan 3 pangkat X seperti ini ya. Nah, sekarang kita mau menggambar min 1 kali 3 pangkat X. Oke. Min 2, min 1/9. Oke, ini X-nya min 2. Y-nya min 1/9. Kalau ini adalah 1/9, maka jaraknya harus sama ya. Di sini adalah min 1/9. Oke, berarti min 2, min 1/9. Di sini titiknya. Oke. Lalu min 1, min 1/3. X-nya min 1, Y-nya min 1/3. Kalau dari sini ke sini 1/3, maka ini ke sini juga min 1/3. Oke, kita tulis min 1/3. Min 1, min 1/3. Ini min 1 ya. Biar bagus tulisannya. Oke, berarti letaknya di sini. Lalu 0, min 1. Kalau jarak dari 0 ke 1 itu segini, maka 0 ke min 1 juga segini. Oke, 0, min 1 di sini. Lalu mana lagi? 1, min 3. X-nya 1, Y-nya min 3. Wah, di sini Bu. Oke, kita lihat ya jaraknya. Oh, berarti min 3 juga di sini. 1, min 3. Ini min 3. Kita hubungkan. 1, min 3. Di sini. Yuk, kita gambar pakai spidol merah. Oke, kita gambar. Nah, ini adalah gambar. Kalau ini yang hitam Y sama dengan 3 pangkat X, ini adalah gambar Y sama dengan min 1 kali 3 pangkat X. Nah, kalau lihat ternyata, kalau kita lihat Y sama dengan min 1 kali 3 pangkat X, dia monoton turun. Kalau yang Y sama dengan 3 pangkat X monoton naik, kalau K-nya negatif, dia monoton turun. Dan kalau kita lihat, ya ternyata min 1 kali 3 pangkat X adalah cerminan dari Y sama dengan 3 pangkat X terhadap sumbu X, lihat. Jadi ini kalau dicerminkan terhadap sumbu X ini kan. Nah, jadi kalau K-nya negatif, A-nya lebih besar dari 1, maka ini adalah monoton turun. Nah, monoton turun. Gitu. Berarti ini pasti kebalikannya. Kalau misalnya kita gambar Y sama dengan min 1 kali 1/3 pangkat X, pasti dia cerminan dari 1/3 pangkat X. Kalau 1/3 pangkat X tadi monoton turun, pasti min 1 kali 1/3 pangkat X, pasti dia adalah monoton naik, gitu. Ya, nah mudah kan? Jadi kalian tinggal mudah saja mengingatnya. Nah, mau gambar lagi? Boleh. Oke, ini soal terakhir. Bagaimana kalau misalnya soalnya adalah Y sama dengan 3 pangkat X ditambah 1. Nah, kalau tadi kita sudah gambar Y sama dengan 3 pangkat X yang ini nih, ya. Kalau ditambah 1 seperti apa? Sama, intinya kamu buat tabel. Ya, X-nya boleh mau min 2 sampai 2 terus boleh, nggak apa-apa. Yuk kita coba. Kalau X-nya min 2 ya, 3 pangkat min 2, 1/9. 1/9 tambah 1, ya 1/9. Maka koordinatnya adalah min 2, 1/9. Kalau X-nya min 1, oke. 3 pangkat min 1 1/3 tambah 1, ya 1/3. Maka koordinatnya min 1, 1/3. Kalau X-nya 0, 3 pangkat 0, 1 tambah 1, 2. Berarti 0,2. Kalau X-nya 1, 3 pangkat 1, 3. 3 tambah 1, 4. Maka koordinatnya 1,4 ini. Kalau X-nya 2, 3 pangkat 2, 9 tambah 1, 10. Maka koordinatnya 2,10. Karena ini Y-nya terlalu besar, ya kita sudah terlanjur menggambar seperti ini, maka ini nggak usah kita gambar. Ya, ini nggak usah digambar. Oke, kita mau menggambar deh. Min 2, 1/9. Ini X-nya tadi ini min 1, ini min 2. Min 2, 1/9. 1/9 itu 1, lebihnya 1/9. 1/9-nya segini ya. Berarti ini adalah 1/9. Min 2, 1/9. Di sini dia. Nah, lalu min 1, 1/3. Min 1, 1/3. Sepertiganya segini. Jadi kalau 1 tambah sepertiganya di sini. Ya, jadi di sini adalah 1/3.
maka min 1,1 sepertiga di sini. Lalu 0,2. Berurutan ya, 0,2, X-nya 0, Y-nya 2 di sini nih. Oke, satu lagi 1,4. Aduh, 1,4, 4-nya di sini ya. 1,4. Nah, 4-nya kita nggak cukup gambarnya, jadi cukup 3 saja ya. Oke, tinggal kita gambar. Lihat. Nah, kalau kita gambar, dia akan sejajar. Kalau kamu gambarnya benar, dia pasti akan sejajar dengan 3 pangkat X. Cuman naik 1. Nah, kalau tambah 1 berarti naik 1. Yang tadinya 1/9 jadi 1/9. Yang tadinya 1/3 nambah 1 jadi 1/3. Yang tadinya 1 jadi 2. Maka ini gambarnya. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini. Nah, ini adalah gambar Y sama dengan 3 pangkat X ditambah 1. Nah, dia tidak akan menyentuh, kalau Y sama dengan 3X tadi tidak menyentuh sumbu X, atau tidak menyentuh garis Y sama dengan 0. Ingat ya, sumbu X itu nama lainnya adalah garis Y sama dengan 0. Maka untuk ini tidak menyentuh 1. Jadi Y sama dengan 1 itu adalah asimptotnya. Jadi tidak akan pernah menyentuh Y sama dengan 1. Ini Y sama dengan 1. Nah, jadi grafiknya tidak akan pernah menyentuh Y sama dengan 1. Asimptot itu biasanya yang di sini ya. Nah, asimptot 3 pangkat X tambah 1 berarti Y sama dengan 1. Asimptot dari Y sama dengan 3 pangkat X berarti ini kan tambah 0 ya. Berarti Y sama dengan 0. Begitu untuk mencari asimptot. Jadi dia searah ya. Kalau gambarnya skalanya benar, dia akan ngikutin jadi searah. Nah, gambarnya akan sejajar lah ya kalau ngikutin garis Y sama dengan 3 pangkat X. Begitu, tidak akan berpotongan. Paham sampai itu ya? Nah, buat PR, Ibu akan berikan PR. PR-nya apa ya? Oh, gambarkan 1. Y sama dengan 2 pangkat X. Lalu Y sama dengan setengah pangkat X. Lalu yang ketiga, kalian gambar Y sama dengan setengah pangkat X dikali min 1. Min 1 kali setengah pangkat X. Dan yang terakhir, Y sama dengan setengah pangkat X. Oke. Dikurang 1. Nah, caranya persis sama dengan yang tadi Ibu ajarkan. Hanya bilangan pokoknya adalah angka 2. Oke. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini. Nanti akan Ibu lanjutkan dengan pertidaksamaan eksponen. Janji akan Ibu ajarkan. Sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Untuk melihat video-video sebelumnya tentang matematika peminatan di kelas 10, bisa lihat di deskripsi. Oke, sampai jumpa. Bye.